Bersyukur hari Sore. bersyukur hari ini teman-teman dan kakak abang semua boleh join nih dalam ibadah hari ini. Jadi sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, boleh nih kakak abang dan teman-teman semua untuk open cam-nya biar kita bisa sama-sama untuk bersukacita, sama-sama menikmati untuk Bible study kita hari ini juga. Teman-teman, mari sama-sama kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mengambil waktu saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk sore hari ini kami dapat berkumpul di dalam join Zoom ini ya Bapak, untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini. Bapak, biarlah kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah kami sama-sama dapat menikmati apa yang ada di dalam ibadah ini. Anak menyerahkan segala sesuatu dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus dan kami. Amin. Menyapa kembali, shalom semua kakak abang dan teman-teman semua. Bersyukur untuk hari ini kita bisa bersatu dan memuji muliakan nama Tuhan, sebab Tuhanlah Raja atas dunia. Mari kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan sharing kampus dari PO Exodus, ada Kak Suryani, tapi karena Kak Suryani berhalangan untuk hadir di PMKJ hari ini, aku yang bacain. Dari PO Exodus ada bidang si acara, bersyukur untuk persekutuan jemaat dan persekutuan doa yang berjalan dengan baik. Bersyukur untuk jemaat yang berjuang hadir. Doakan setiap jemaat boleh berjuang dan terus memiliki kerinduan untuk datang dan akhirnya menikmati dan bertumbuh melalui Exodus. Dalam si acara ada program yaitu training WL yang dilaksanakan sebulan sekali. Sempat tertunda di bulan November karena jadwal trainer dan pengurus bentrok. Doakan di bulan Desember ini, pengurus dan trainer boleh berhikmat membagi waktu untuk pertemuan. Dalam si kelompok kecil, bersyukur untuk setiap PKK dan AKK yang terus berjuang dalam pertemuan.
berdoa khusus untuk kelompok kecil angkatan 2022, di mana belum ada pertemuan, kiranya setiap PKK boleh intens follow up dan segera pertemuan. Adanya KTB PKK yang terkendala karena mayoritas PKK yang sudah alumni dan bekerja. Doakan kiranya si kelompok kecil intens follow up dan setiap PKK yang sudah bekerja boleh menyesuaikan jadwal pertemuan. Demikian untuk sharing kampus hari ini. Berikutnya untuk pendoa syafaat dipersilakan. Teman-teman, mari kita membawa pokok doa kita. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali di waktu ini, Tuhan Yesus. Kami akan mendoakan Tuhan pertama-tama untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini, Tuhan Yesus. Beberapa waktu ini Tuhan, RKUHP sudah disahkan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan ada begitu banyak pasal yang sekiranya akan memberatkan kami sebagai warga negara sipil, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang sekiranya akan berjuang Tuhan untuk melawan pasal-pasal ini, Tuhan Yesus. Tuhan berikan keberanian, Tuhan yang berikan Roh Kudus, Tuhan, agar setiap apapun yang mereka perjuangkan, Tuhan Yesus boleh disambut oleh DPR, Tuhan, dan pemerintah terkait mengenai RKUHP ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selain RKUHP, kami juga berdoa, Tuhan, untuk guru honorer dimanapun itu berada, Tuhan Yesus, yang saat ini juga masih berjuang untuk masa depan mereka, ya Tuhan, melalui P3K, Tuhan, dan juga rencana pengangkatan P3K di tahun ini, Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun itu, Tuhan, Tuhan Yesus yang boleh melancarkan, Tuhan Yesus yang boleh menyediakan. Tuhan Yesus, kami juga membawa pokok doa dari kampus TIE Tuhan Exodus. Tuhan Yesus, kami berdoa dari sisi acara Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan jemaat, juga persekutuan doa yang terus berjalan hingga saat ini, Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk perinduan jemaat yang masih terpanggil Tuhan untuk hadir dalam persekutuan doa juga persekutuan jemaat, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk training WL yang masih dilaksanakan, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, beberapa waktu lalu sempat tertunda, Tuhan Yesus. Namun kami percaya, Tuhan Yesus, keterbatasan kami dalam waktu, sumber daya, Tuhan Yesus, Tuhan yang lihat, dan Tuhan yang boleh berperkara dalam rencana training WL ini, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk rencana training WL diadakan dalam bulan Desember ini, Tuhan, pengurus, trainer juga Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan, memberikan kesiapan Tuhan secara waktu juga persiapan Tuhan Yesus, Engkau yang boleh tumpang tangan dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang boleh dipersiapkan, apapun yang boleh dilaksanakan nanti Tuhan Yesus, kemuliaan nama Tuhan ada di atasnya. Kami juga berdoa dari kelompok kecil Tuhan, kami bersyukur untuk setiap PKK juga AKK yang terus berjuang untuk mengadakan pertemuan Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk kelompok kecil angkatan 2022 yang saat ini belum bisa merasakan kesempatan untuk bertumbuh, melakukan pertemuan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sekiranya memberikan mereka kesempatan, menyiapkan mereka waktu Tuhan, untuk setiap PKK boleh memperjuangkan pertemuan Tuhan untuk kelompok kecil angkatan 2022 Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kelompok kecil angkatan 2022 juga boleh mengenal Engkau dan boleh bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk KTB PKK yang terkendala karena PKK kami Tuhan dari Exodus. Tuhan Yesus sudah alumni dan punya kesibukan Tuhan. Tuhan Yesus, di sela-sela kesibukan mereka Tuhan, kami berdoa agar
mereka boleh memberikan kesempatan Tuhan Yesus dan boleh dimampukan untuk menyiapkan waktu agar kiranya kakak boleh dilaksanakan sesuai dengan jadwal Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan di Exodus Tuhan Yesus, agar apapun Tuhan yang boleh lancarkan Tuhan Yesus. Tuhan, ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan, Tuhan, yang ingin kami bawa di dalam doa syafaat kami, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang boleh membantu kami menyampaikan satu persatu perkara yang terjadi dalam hidup kami. Dan Tuhan yang boleh memampukan setiap pribadi di sini, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami, Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan juga sebentar ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Ampuni kami, suci kuduskan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Kak Febriani atas doanya. Next, kita akan mendengarkan warta. Kepada pewarta dipersilakan. Oke. Shalom teman-teman. Nah, di sini aku mau membacakan warta kita nih, yang dimana untuk nama-nama pelayan kita kali ini sebagai pembicara yaitu Bang Rinaldi, sebagai MC ada Angel dari STI Ramawangun Angkatan 21, sebagai pemusik ada Bang Yohanes dari Universitas Trisakti Angkatan 17, sebagai singer ada Kak Ika dari UNJ Angkatan 20, sebagai sharing kampus ada Kak Suryani dari STI Ramawangun Angkatan 19, sebagai pendua syafaat ada Kak Febriani Rizky dari Universitas Esa Unggul Angkatan 19, dan sebagai leader ada Kak Risma dari Ukrida Angkatan 20, dan sebagai user dan pewarta saya sendiri yaitu Diana dari PNJ Angkatan 21. Nah, buat teman-teman boleh banget nih untuk memberi apresiasi kepada pelayan kita kali ini melalui kolom chat. Oke, boleh next. Nah, di sini juga aku mau mengundang teman-teman untuk memfollow IG PMKJ, karena di sana teman-teman akan mendapat lebih banyak lagi informasi tentang PMKJ dan rekor yang sudah disediakan ada di sana. Oke, boleh di next. Nah, ini merupakan suatu hal yang lebih enak nih teman-teman, yang dimana di sini juga aku mau mengajak teman-teman untuk menghadiri retret kelompok kecil kita yang akan diadakan tahun ini, karena di sana akan diajari gimana caranya untuk mempererat tali persaudaraan sesama kelompok kecil kita. Oke, boleh di next. Nah, untuk batch PMKJ kita untuk tahun ini udah mau selesai nih teman-teman. Jadinya untuk batch kita selanjutnya akan diadakan pada tanggal 17 Januari 2023. Oke, boleh next. Oke, sekian dari warta kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang menyembah Allah di mana Allah yang setia untuk menjadi penolong kita. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita dan sanggup pulihkan hidup kita dengan menyanyikan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langit.
Pada Korei dipersilakan. Oke, selamat sore teman-teman. Apakah suaraku terdengar jelas? Oke ya. Ya, yuk mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan secara khusus kalau kami telah menjalani persekutuan PMKJ sampai di akhir di tahun ini, kami bersyukur untuk setiap firman, untuk kesempatan kami bisa berjumpa dengan teman-teman dari berbagai kampus, dan kami rindu sebagai penutup atau sebagai pertemuan terakhir di tahun ini, kiranya kebenaran firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 10 ini juga boleh terus menjadi cermin bagi kami untuk boleh merefleksikan hidup kami di hadapan Tuhan, dan bagaimana melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar dan nyata di dalam hidup kami, baik kami sebagai pribadi, maupun juga kami sebagai satu komunitas di PMK kami masing-masing, maupun juga sebagai satu tubuh Kristus di PMK seJakarta. Kami menyerahkan waktu perlindungan firman-Mu, setiap kami yang mendengar, aku yang menyampaikan firman, kiranya Tuhan juga boleh berkati jaringan koneksi kami, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita melanjutkan sampai ke pasal 10 ya. Kalau teman-teman dapat jargonnya, kita sudah masuk ke pasal 10, itu pasal tengah dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, tapi aku sebagai reminder buat setiap kita, mungkin sedikit review gitu ya, kitab Hakim-Hakim supaya nggak lupa. Sedikit latar belakang dan sedikit pola yang kita sudah sering bahas dan temukan di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, walaupun namanya kitab Hakim-Hakim, kenapa jadi hakim? Sebenarnya itu dari bahasa Latinnya ya. Dan kesannya memang hakim itu orang yang mengadili masalah atau yang memutuskan perkara, kasus kriminal kayak begitu. Tapi dalam bahasa Ibraninya, hakim yang dimaksud mungkin rada beda dengan pengertian kita, bayangan kita tentang hakim ya. Bahasa Ibraninya itu pakai kata sopetim. Jadi dulu aku pernah bercandaan, lu jangan lupa lu nyopet ya. Jadi nyopet. Karena sopetim itu memberikan kesan bukan sekedar hakim seperti bayangan kita memutuskan perkara, tapi lebih tepat diterjemahkan penyelamat gitu ya. Deliverer. Savior, penyelamat. Nah, khususnya penyelamat dari apa? Kalau nanti kita udah baca, penyelamat dari musuh, tapi juga bukan hanya sekedar dari serangan musuh, penyelamat dalam arti dia akan membawa hidup bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Jadi di satu sisi juga sebagai penyelamat dalam arti membawa umat kembali kepada Tuhan. Dan ya, kalau nanti teman-teman semakin ikutin, kita akan masih lanjut sampai setengah semester depan. Teman-teman akan lihat ini overview kerangka besarnya kitab Hakim-Hakim, ada introduksi, ada penutup, kesimpulan, dan introduksinya itu ganda, kesimpulannya itu ganda kayak gitu. Nah, bagian tengahnya, bagian utamanya itulah cerita tentang para hakim atau para sopetim ini, para penyelamat ini, dan dikenal dengan sebutan bagian siklus. Nah, ini aku cepat aja ya, kalau teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali hadir di PMKJ atau mungkin sempat skip. Nah, ini overview awalnya aja. Jadi di bagian awal dan di bagian akhir itu ada introduksi dan kesimpulan, sifatnya itu ganda. Kalau teman-teman nanti bandingin ya, pasal 1 sampai pasal 2 Israel perang sama bangsa asing. Nanti teman-teman lihat pasal 19 sampai pasal 21 Israel itu perang saudara, perang domestik. Kalau teman-teman lihat di pasal 2 sampai pasal 3 bangsa Israel diceritakan, dikasih kesimpulan, dikasih introduksi, mereka tuh kesulitan dengan berhala dari dewa-dewa di luar bangsa Israel. Tapi nanti kalau teman-teman lihat di bagian akhir,
17-18, teman-teman lihat mereka ternyata bergumul dengan berhala-berhala ciptaan mereka sendiri. Jadi seperti penulis kitab Sopetim ini ya, hakim-hakim ini kayak memberikan pengawal dan penutup menunjukkan bangsa Israel kelimpungan. Dan di tengah bagian utama, itulah cerita hakim-hakim, kita lihat setiap hakim atau setiap pemimpin, setiap Sopetim itu punya siklus yang menunjukkan bagaimana hidup sang hakim itu sendiri. Tapi nanti makin lama kita lihat ternyata kualitasnya baik hakim maupun umat semakin degenerasi, semakin menurun. Dan bagi saya inilah yang menunjukkan Alkitab ini benar apa adanya ya. Kalau Alkitab itu buat-buatan, kalau Alkitab itu katanya direkayasa, ngapain cerita kegagalan umat itu dimasukin ke kitab? Maksudnya ditunjukin yang bagus-bagus gitu ya, yang berhasil, yang hebat, yang keren. Tapi ini satu kitab yang sebenarnya sangat hopeless gitu ya, sangat menunjukkan makin lama makin bobrok. Tapi ya itulah Alkitab kita yang menunjukkan kita bisa belajar juga dari kegagalan sepanjang sejarah. Nah, ini siklus yang mungkin teman-teman pernah ingat atau pernah bahas, ini bisa jadi pola pikir teman-teman setiap kali baca cerita hakim, mulai dari hakim yang di depan, Deborah, Yefta. Teman-teman bisa lihat siklus ini. Awalnya Israel lakukan kejahatan, kemudian biasanya Allah kemudian memberikan mereka ke tangan penindas. Nah, kemudian mereka ditindas berapa tahun lamanya. Akhirnya mereka berseru, sadar, dan ya Tuhan dalam belas kasihan membangkitkan seorang penyelamat, seorang hakim. Dan roh Tuhan mengurapi hakim tersebut sehingga dia bisa memimpin, bisa menyelamatkan, penindas dikalahkan, dan selama pemimpin tersebut berkuasa, hakim tersebut berkuasa, tanah atau bangsa Israel kembali damai beberapa tahun. Tapi sayangnya mereka kemudian melakukan lagi kejahatan dan terulang lagi siklusnya seperti itu. Nah, ini siklus idealnya. Nanti kalau teman-teman baca sampai belakang, ikutin PMKJ sampai semester berikutnya, teman-teman akan lihat siklusnya itu makin berantakan, makin kacau. Siklus yang paling ideal itu di hakim-hakim yang pertama, hakim Otniel, Ehud, itu hakim yang ideal. Bahkan di kitab hakim-hakim disebut mereka itu penyelamat. Tapi makin ke belakang, kualitas pemimpinnya, kualitas sopetimnya itu teman-teman akan lihat mulai berantakan, mulai ada aja catatan-catatannya. Contoh, Deborah dan Barak. Barak yang dipanggil, tapi sebenarnya Barak tuh yang nggak langsung mau bersedia, bahkan takut kayak begitu. Bahkan di kasus Deborah dan Barak, kalau teman-teman baca, teman-teman akan lihat sebenarnya mereka nggak disebut penyelamat. Jadi sebenarnya Barak itu yang dipanggil tapi tawar hati, kecut, takut. Kita udah bahas juga hakim Gideon dan anaknya Abimelek di PA 2 minggu lalu. Betapa bloodlust-nya gitu ya, pengen berkuasa atas Israel sehingga rela membunuh, perang dan sebagainya. Dan Gideon kita lihat ya walaupun memimpin menyelamatkan tapi ujung hidupnya ya justru mau membawa Israel makin jauh dan menciptakan berhala sendiri, makin jadi udah bukan cuma berhala dari bangsa lain, muncul juga berhala dari Israel sendiri, makin kemelut lah. Dan nanti kita akan lihat Yefta pasal 11 itu pun juga dari kualitas yang tidak baik sebenarnya. Dan kalau teman-teman lihat nanti di pasal ini kita lihat kalau selama ini umat ditindas, mereka berseru, Tuhan jawab. Di pasal 10, Tuhan kita lihat nanti bahkan sempat menolak ketika pertama kali Israel berseru karena mereka tahu, Tuhan tahu seruannya itu seruan palsu. Jadi makin berantakan siklusnya. Nanti sampai ke Simpson. Simpson itu benar-benar udah nggak ada pola hakimnya sama sekali. Benar-benar berantakan, benar-benar semuanya dari tempat-tempat yang nggak semestinya. Tapi Tuhan tetap pakai di dalam keterbatasannya. Jadi teman-teman akan lihat makin ke belakang pasal 7-21 itu nggak ada lagi sopetim, nggak ada lagi cerita hakim-hakim. Itu cuma cerita bangsa Israel membuat keputusan dan melakukan keputusan yang sangat mengerikan karena tidak ada raja di antara mereka. Mereka berbuat sendiri-sendiri menurut
apa yang mereka lihat baik. Jadi ini sedikit review kitab Hakim-Hakim, sangat menarik kalau teman-teman mau baca ulang gitu ya, atau ikutin pembahasan, itu sangat menolong kita khususnya sebagai pemimpin dan pelayan melihat bagaimana terbatasnya dan kecenderungan hati kita di dalam mengikuti Tuhan. Nah, kita hari ini masuk ke pasal 10 ayat 1 sampai 18, karena itu kalau teman-teman ada Alkitab boleh sambil buka, sambil lihat ya di HP maupun dicetak. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 18. Aku juga udah tampilin ayatnya di slide. Aku nanti ajak kita untuk lihat bersama ya. Mari kita baca. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 18. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dudu, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamor. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Nah, perhatikan di sini ya, siklus yang biasanya kalau orang Israel berseru langsung jawab, tapi kali ini Tuhan ternyata nggak langsung jawab. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Sorry, double ya. Pergi sajalah, berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore malam hari ini. Teman-teman, ini merupakan kitab atau perikop yang kita baca itu sebenarnya narasi transisi ya, nggak ada cerita tentang seorang hakim atau sopeting, tapi ada beberapa yang dimention. Tapi secara keseluruhan teman-teman akan lihat pasal 9 sampai pasal 10 ini menunjukkan kemerosotan iman dan ketaatan bangsa Israel, bukan cuma bangsanya, tapi juga para hakimnya kepada Allah. Teman-teman, kalau teman-teman ikut baca detail, teman-teman lihat dari pasal 8 sampai pasal 10 ayat 6, sebenarnya tidak ada mention satupun nama Allah dengan nama perjanjian Yahweh. Memang ada kata Allah, 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 tapi itu hanya sebutan Allah secara umum, God. Tapi nggak pernah umat atau hakim
memanggil Allah dengan nama perjanjian, yaitu Yahweh. Jadi nggak ada personal relationship dengan Allah Yahweh yang digambarkan. Artinya apa? Dari pasal 8 sampai pasal 10, umat dan para hakim itu sedang berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Dan seperti yang aku sudah sebut, siklus hakimnya itu mulai berantakan. Biasanya hakim dipilih Tuhan, Tuhan bangkitkan, Tuhan urapi, dan kemudian menyelamatkan. Tapi kalau ingat cerita Abimelek, hakim yang terakhir sebelum pasal ini, Abimelek itu jadi hakim itu dengan apa ya? Dukungan rakyat, bukan dipanggil Tuhan, dengan uang dari hasil berhala. Dan kemudian rakyat ternyata nggak tunduk sama hakim. Kalau di siklus yang awal, hakim selamatkan, Sopetim selamatkan, rakyat tunduk, mereka hidup damai. Tapi setelah Abimelek, teman-teman lihat rakyat di kota asal Abimelek itu bertengkar kemudian dan akhirnya saling menjatuhkan. Jadi siklus mulai berantakan, mulai kehilangan kendali. Kalau teman-teman lihat cerita jadi makin rumit. Tetapi meskipun Tuhan tidak hadir atau dalam tanda kutip tidak disebutkan, kalau aku pakai kata Tuhan seolah-olah diam, tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir dan tidak bekerja. Buktinya apa? Teman-teman, di tengah kondisi dan kemelut seperti itu, Tuhan masih berikan pemimpin yang baik, gitu ya, atau Sopetim, penyelamat yang baik. Meskipun Israel dan hakimnya dalam titik yang paling bobrok sejauh ini, Tuhan terus membangkitkan pemimpin penyelamat. Itulah yang kita lihat di 10 ayat 1 dan ayat 2 itu tentang Tola, dan di ayat 3 sampai ayat 4 tentang Yair. Dan kalimat introduksinya tuh straight to the point gitu ya. Tola untuk menyelamatkan Israel. Bangkitlah Yair memerintah sebagai hakim. Dan kalau teman-teman bandingkan introduksi atau pengantar tentang hakim seperti ini, itu terakhir kali tercatat pada waktu kepemimpinan Deborah. Kalau teman-teman lihat Gideon, teman-teman lihat Abimelek, itu enggak banyak catatan belakangnya, banyak catatan pinggirnya. Cuma Tola dan Yair ini yang langsung jelas. Tola itu hadir selama kepemimpinannya menyelamatkan Israel. Yair selama kepemimpinannya memerintah sebagai hakim, sebagai deliverer, sebagai sopetim atas orang Israel. Teman-teman, dan uniknya berbeda dengan Samgar di pasal 3. Ketika biasanya seorang hakim dicatat, biasanya ditulis musuhnya itu siapa. Contohnya Samgar di pasal 3, walaupun cuma 1 ayat, tapi Samgar itu ditulis melawan orang Filistin, menyelamatkan orang Israel dari Filistin. Untuk Tola dan Yair, uniknya, penulis nggak mencatat siapa musuh mereka di zaman kepemimpinannya. Pada masa kepemimpinan mereka nggak ditulis gitu ya, siapa lawannya Israel. Sehingga beberapa penafsir, dan saya juga melihat gitu ya, saya juga setuju, melihat bahwa ketika penulis kitab hakim-hakim ini tidak mencatat Tola dan Yair musuhnya siapa, mereka sedang mengajak pembacanya untuk melihat sebenarnya Tola dan Yair pekerjaan utamanya yang menyelamatkan Israel dari siapa? Ya, dari diri mereka sendiri, dari keadaan mereka yang udah semakin spiraling down gitu, udah semakin berantakan, semakin jauh dari Tuhan. Israel sedang sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Mereka memilih pemimpin atas agenda mereka sendiri, bukan pilihan Tuhan. Mereka sedang nggak berseru dalam pertobatan. Mereka nggak cari Tuhan. Tapi Tuhan tetap berikan pemimpin penyelamat yang mau menyelamatkan mereka. Dari sini ya saya belajar gitu ya, ketika berbicara tentang tema kita pertobatan sejati, saya simpulkan yang pertama seperti ini. Jemaat Tuhan, kita semua pada akhirnya memerlukan seorang pemimpin yang pertama dan terutama dapat menyelamatkan diri mereka dari ambisi dan kecenderungan hati mereka sendiri. Kadang-kadang kita berpikir masalah yang paling pertama dan terutama itu dari luar gitu ya. Kondisinya susah, banyak tantangan, banyak keterbatasan. Tapi sebenarnya berbicara tentang pembaharuan rohani, berbicara tentang pertobatan sejati, kita memerlukan pemimpin yang dapat
melihat bahwa sebenar-benarnya yang paling jadi masalah, sumber masalah itu adalah diri kita sendiri. Tantangan bisa silih berganti, kondisi bisa berubah, tapi apa yang membuat kita bisa menghadapi kondisi yang susah, tantangan yang menyulitkan, adalah ketika kita bisa berjalan taat. Sebaliknya, kondisi bisa begitu baik, keadaan bisa oke-oke aja, tapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu yang menimbulkan masalah, itu yang menyakiti diri dan orang-orang di sekitar kita. Saya setuju dengan kalimatnya Dan Carson ya. The church greatest problem is the church. Kadang-kadang kita berpikir masalah PMK kita, masalah komunitas kita itu ya, aduh kita kurang orang, aduh kita nggak boleh, nggak dapat izin ini, nggak bisa begitu, kurang pelayan, nggak cukup ini, nggak cukup itu. Tapi itu hanya kondisi gitu ya. Apa yang membuat kita bisa menghadapi atau menyikapi dengan bijak semua kesulitan tersebut? Ya sebenarnya nggak bukan adalah diri kita sendiri yang mau ikut pimpinan Tuhan. Karena itu mari gitu ya, let us repent. Mari kita senantiasa bertobat dari ambisi dan kecenderungan hati kita sendiri. Dan masalahnya, kalau kita nggak sadar hal ini, kemerosotan akan semakin terjadi. Akan terus semakin makin dalam. Dan ini yang kita lihat di cerita Hakim-Hakim. Kita masuk pasal 10 itu udah bagian tengah ya. Hakim-Hakim kan sampai 21. Setengah ke belakang. Itu merosotnya tuh benar-benar semerosot-merosot. Nah, ini bagian pengantarnya seperti kayak engselnya masuk ke bagian yang kedua. Teman-teman, bangsa Israel terus menyembah berhala. Dan seperti yang tadi aku bilang ya, bukan cuma masalah berhalanya saja, ternyata makin macam-macam berhalanya, makin banyak, makin complicated. Mereka menyembah dewa lokal Kanaan. Maksudnya lokal itu apa? Ingat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian kan udah ada para suku bangsa Kanaan. Mereka punya dewa-dewanya Baal dan Asitoret. Itulah dewa lokal mereka. Tapi bukan cuma dewa lokal, bangsa Israel kemudian sekarang tuh udah ikut-ikutan menyembah dewa di luar Kanaan, di luar tanah perjanjian. Ada juga suku-suku lain, mereka punya dewanya sendiri, itu pun sekarang juga ikut disembah. Itulah yang disebut di ayat 7 gitu, ayat 6 ya, menyembah para allah orang Aram, orang Sidon, orang Moab, Bani Amon, orang Filistin, yang pada pasal-pasal sebelumnya sudah diceritakan mereka itu bangsa yang menindas, bangsa yang membuat kesulitan, tapi Tuhan sudah selamatkan. Tapi itulah yang kemudian mereka sembah lagi. Kemerosotan semakin menjadi-jadi. Israel justru menyembah dewa dari bangsa yang menindas mereka. Dan yang mereka semakin tertindas karena Tuhan, dalam tanda kutip, membiarkan mereka semakin tertindas karena pilihan mereka. Disinilah kita melihat gitu ya, betapa bodohnya dosa itu membuat kita tuh bodoh. Dosa dan berhala itu membuat kita nggak bisa mikir gitu ya. Kita berpikir kita semakin membutuhkannya, padahal dosa dan berhala semakin menindas dan menyiksa. Ya, saya pun juga pernah di posisi seperti ini gitu ya. Ketika kadang-kadang gitu ya berpikir dalam waktu itu dalam pergumulan pornografi, saya berpikir butuh gitu ya, merasa pornografi lah menjadi jalan keluarnya, aku bisa merasa lega, bisa merasa senang atau merasa terhibur. Tapi itu yang justru semakin membuat merasa bersalah, merasa malu, semakin menyiksa, makin menindas. Tapi itu pula yang makin aku lakukan kayak begitu. Jadi pembodohan oleh dosa dan berhala. Kalau kalimatnya Dan Carson, idolatry and slavery. Berhala dan perbudakan. Kita jadi padahal kita ditindas, tapi kita semakin menyembah, tapi semakin tertindas, dan itu jadi satu siklus yang muter terus, yang semakin menggerogoti dan menguras. Teman-teman,
tanpa pertobatan yang sejati, tanpa kesempatan untuk melihat kecenderungan hati, ketidaktaatan kita, dosa nggak akan pernah berhenti. Membuat kita semakin tertindas dan bodohnya kita semakin terus mencari. Dan ketika kemerosotan, ketika dosa semakin menjadi, Tuhan nggak diam. Murka Allah nyata atas bangsa Israel. Dan ini yang kita lihat di ayat 7. Bangkitlah murka Tuhan. Tapi murka Tuhan unik ya. Murka Tuhan tuh nggak menghapuskan bangsa Israel. Murka Tuhan yang menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Teman-teman, dewa yang orang Israel sembah, Tuhan murka, bentuknya apa? Dia berikan bangsa Israel ditindas kepada bangsa dari mana dewa tersebut berasal. Jadi apa ya? Tuhan tuh ya kalau bandingin dengan perjanjian baru Roma 1, murka Tuhan tuh kerjanya tuh yang paling kita pikirkan murka Tuhan yang paling menakutkan tuh apa? Oh, tiba-tiba Tuhan kasih penyakit, tiba-tiba Tuhan kasih apa ya? Bencana mungkin atau apa yang mungkin membuat kita sadar. Tapi ketahuilah teman-teman, murka Tuhan yang paling mengerikan itu adalah ketika Tuhan berikan apa yang kita cari, yang kita inginkan berlebihan. Tuhan serahkan kita karena kita sendiri yang memilih menolak. Tapi yang kita cari itu semakin membuat kita nggak utuh. Semakin membuat kita kosong. Semakin membuat kita merasa ada yang hilang secara rohani, secara psikologis, secara sosial, bahkan secara fisik. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhannya, mereka berpikir kalau nyembah dewa orang Amon, dewa orang Filistin akan semakin berguna sama mereka. Tuhan murka, caranya Tuhan murka apa? Ya, seolah-olah Tuhan bilang, ya kamu cari kan dewanya orang Amon, dewanya orang Filistin, nih, aku biarkan kamu masuk ditindas oleh bangsa Filistin dan bangsa Amon. Itu yang kamu pilih kan? Itu yang kamu cari. Aku serahkan kepada hal yang kamu inginkan itu, tetapi kita sama-sama tahu ya, itu hanya akan semakin membuat kita kesakitan. Penindasan yang terjadi dialami oleh bangsa Israel itu skalanya besar. Mereka bukan cuma diserang kemudian bertahan, mereka ditindas dan diinjak, shatter, terpecah. 18 tahun panjang periodenya. Dan itu berakibat pada semua suku. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ya hal terburuk yang bisa terjadi ketika kita terus-menerus main sama dosa dan berhala, ya ketika Tuhan murka, dan murka Tuhan itu apa? Ya kita diberikan apa yang hati kita nafsukan. Dan itu semakin membuat kita kesakitan, kosong, semakin tidak utuh. Ada satu kalimatnya Oscar Wilde yang sindiran ya, yang menarik gitu ya. When the gods wish to punish us, kalau dewa-dewa pengen menghukum manusia, dia bilang gitu ya. Caranya menghukum manusia itu gimana? Mereka kabulkan semua doa kita, mereka kabulkan semua keinginan berlebih kita sampai kita sendiri ngerasain gitu ya, yang kita minta itu ternyata bukan semakin membuat kita baik gitu ya, tapi sebenarnya itu hanya untuk nafsu berlebih kita yang semakin menyakiti, merongrong, membuat kita kosong, membuat kita ngerasa hampa dan akhirnya malah ya mati. Dan ya Tuhan dapat kenali pertobatan Paus. Teman-teman, ketika kondisi seperti ini apa yang terjadi? Israel biasa ya, seperti siklusnya, seolah-olah seperti siklusnya. Israel berseru kepada Tuhan. Ayat 10, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu berdoa kepada para Baal, beribadah kepada para Baal. Sekilas itu permohonan yang pertobatan yang, oh iya aku sadar, Tuhan kami salah. Tapi ketika Tuhan nggak langsung selamatkan gitu ya, di siklus-siklus awal Tuhan selamatkan, tapi kali ini enggak. Tuhan jawab dengan sebuah, pakai tanda kutip itu ya, sindiran. Seolah-olah Tuhan bilang, lah kamu kan udah tinggalkan aku, kamu udah beribadah kepada Allah lain, ya pergi saja gitu ayat 14 ya, pergi saja berseru kepada Allah yang kamu pilih itu,
biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu terdesak. Dan ini berbeda. Ini pertama kalinya Tuhan tuh jawab kayak begini. Kalau teman-teman baca, ikutin dari awal Hakim-Hakim, bahkan dari sepanjang mulai dari cerita Israel masuk sampai ke tanah Kanaan, ketika umat berseru, Tuhan menjawab dengan sebuah sindiran. Tapi dari sini kita melihat gitu ya, kalau Tuhan tidak langsung menjawab, artinya kan Tuhan tahu gitu ya, apa sih sebenarnya yang ada di hati bangsa Israel. Dan buat kita yang mungkin sekilas melihat itu baik, ternyata belum tentu gitu. Bagi Tuhan permohonan Israel itu bukan sebuah pertobatan, tapi lebih sebuah permintaan tolong atau permohonan dari pihak yang lebih lemah kepada pihak yang lebih kuat. Cuma kayak, aduh Tuhan, ya kami sadar, kami tertindas, kami lemah, kami butuh tolong. Teman-teman, saya simpulkan seperti ini ya, mereka hanya menyesali akibat dosa, tetapi tidak sungguh-sungguh bertobat atas dosa yang mereka lakukan. Itu dua hal yang berbeda. Menyesali akibat dosa sama bertobat atas dosa. Menyesali akibat dosa begini, misalnya contoh-contoh ya, kamu ketahuan nyontek, terus aduh dapat 0, nggak lulus, kemudian kamu aduh Tuhan, aku salah Tuhan, udah berantakan nyontek, nilai 0, nggak lulus, ternyata gini ya akibat kalau nyontek ya, aku salah. Tapi kalau seandainya kamu ujian berikutnya punya kesempatan nggak ketahuan, bisa nggak ketahuan nyontek gitu ya, makin pinter nyonteknya, aduh ujian yang sebelumnya ketahuan, makanya dapat akibatnya. Tapi ujian berikutnya kamu punya cara nyontek yang lebih canggih, mungkin kamu dan saya tetap lakukan kayak gitu. Jadi ada bedanya menyesali akibat dosa sama benar-benar bertobat atas dosanya. Dan ini yang terjadi sama bangsa Israel. Mereka sadar gitu ya, kami tinggalkan Tuhan dan sebagainya. Tapi mereka hanya menyesali akibat dosanya. Oh, makanya kami sekarang diserang, kami tertindas, 18 tahun, terinjak. Nggak enak keadaan kayak begini. Tapi Tuhan tahu, mereka hanya menyesali konsekuensi dosa. Bagi bangsa Israel, Tuhan hanya satu dari sekian banyak ilah atau berhala yang perlu dijaga moodnya supaya nggak datang celaka. Karena Tuhan yang Yahweh lagi marah, ya kita minta maaf. Nanti kalau udah baik, ya sudah, kami mau pilih yang mana lagi. Jadi Tuhan hanya satu dari sekian ilah atau dewa atau Allah yang perlu dijaga moodnya. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Dan puji Tuhan, sampai di titik ini, ketika Tuhan jawab seperti itu, berikan sindiran, ya sudah, pergi saja kamu berseru kepada Allah yang kamu pilih, biar mereka yang menyelamatkan pada waktu kamu terdesak. Israel nangkep apa yang Tuhan hendak sampaikan dan dalam tanda kutip berubah. Untuk titik ini menunjukkan perubahan. Walaupun nanti ke depannya kita lihat ya ada waktunya juga nggak nangkep sama sekali dan nggak berubah. Tapi minimal sampai titik ini cerita Hakim-Hakim udah mulai pura-pura bertobat, tapi ketika Tuhan kasih sindiran, mereka masih takut. Apa yang berubah? Yang pertama, hati mereka berubah. Dari ayat 15. Ayat 15 memberikan ucapan yang berbeda. Lakukan kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kami, kiranya kami sekarang ini. Teman-teman, sebelumnya mereka hanya fokus sama keadaan dan diri mereka yang terdesak. Hanya menyesali akibat dosanya. Tapi sekarang ketika dikatakan, oke Tuhan, kami telah salah, lakukan kepada kami apa yang baik di matamu. Mereka mengaku, ya Tuhan nggak punya kewajiban nolong kami. Tuhan nggak punya keharusan nolong kami. Tuhan nggak berhutang sama kami. Kami sadar kami yang salah. Kami nggak bisa mohon apa-apa. Lakukan apa yang baik di matamu. Tapi kami tetap memohon kepadamu, tolong kiranya kami sekarang ini. Disitulah kesadaran kerendahan hati
dari sebuah pertobatan yang sejati. Tuhan nggak berhutang. Tuhan nggak wajib menyelamatkan. Tapi kepada siapa kami dapat berseru? Hanya kepadamu Tuhan. Disinilah kita melihat pertobatan palsu versus pertobatan sejati. Pertobatan palsu, kalau kalimatnya Tim Keller saya kutip gitu ya. Pertobatan palsu tuh bilangnya, I want you Lord. Saya mau kamu Tuhan. Because I need you to give me X. Karena saya ingin, saya butuh Tuhan berikan saya titik. Saya pengen kamu Tuhan, saya butuh kamu Tuhan. Karena saya butuh keamanan darimu. Saya butuh rasa tenang darimu. Saya butuh keberanian darimu. Dan kalian menjelaskan kalau begitu ya, sebenarnya bukan Tuhan yang paling kamu cari, tapi ya pemberian Tuhan yang masih kamu butuhkan. Sama, Israel butuhnya diselamatkan gitu ya, butuhnya keadaan nggak lagi tertindas, nggak lagi terinjak. Ya buat mereka itu yang paling utama. Jadi mereka pakai Tuhan. Pertobatan mereka itu hanya semu, hanya untuk memakai Tuhan supaya sebenarnya apa yang menjadi Tuhan mereka, apa yang menjadi utama ya hidup mereka yang berubah, konsekuensi dosa mereka yang berubah. Tapi pertobatan sejati dimulai dengan kerendahan hati. I want you Lord, saya mau Engkau Tuhan, regardless of whether you give me ini atau kalaupun Kau nggak berikan perubahan, Kau nggak berikan aku Kau langsung instan gitu ya dari kondisi ini keluar, tapi saya mau hidup untukmu Tuhan. Kerendahan hati untuk sadar Tuhan nggak berhutang apa-apa. Saya yang sadar saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya mau Tuhan. Terlepas Tuhan bisa ubah atau tidak, terlepas Tuhan mau berikan ini atau tidak, saya mau Engkau Tuhan. Disitulah hati yang bertobat. Bukan cuma sekedar untuk mendapatkan apa yang Tuhan bisa berikan, tetapi untuk mendapatkan Tuhan. Dan dari situ, sikap mereka berubah, tindakan mereka berubah. Mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Kalau sebelumnya mereka cuma di tengah berhala, terus mereka sadar, aduh tertindas nih. Oh, Allah Yahweh lagi marah. Allah Yahweh, kami salah. Kami mohon ampun. Tapi nggak ada niat gitu ya untuk memurnikan diri hanya untuk mengubah keadaan yang nggak enak. Tapi sekarang mereka sadar, kami nggak bisa apa-apa, Tuhan nggak berhutang apa-apa sama kami, lakukan yang baik, tapi kami tetap berseru, tolong. Dan mereka melakukan, menjauhkan para allah asing, terlepas Tuhan mau bantu atau enggak. Teman-teman, bagi saya disinilah tindakan mereka berubah dari hati yang berubah. Memang, kalau teman-teman nanti lanjut baca, dan kita mungkin juga telah baca, Israel ini sering mengubah tindakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dalam tanda kutip, tapi masih nyimpan berhala-berhala di rumah sebagai ban cadangan. Tapi untuk episode ini, ya minimal dalam tafsiranku, saya melihat gitu ya, perubahan tindakan mereka lahir dari perubahan hati yang sejati. Dan ketika ada pertobatan, hati yang berubah, tindakan yang berubah, Tuhan meresponi dengan belas kasih. Di ayat 16 itu kalimat yang indah ya, Tuhan nggak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Jadi teman-teman, dari sini kita melihat gitu ya, kasih dan kuasa Tuhan, cinta dan kekudusan Tuhan. Tuhan tahu pertobatan palsu, Tuhan tahu apa yang di hati jemaat, tapi ketika jemaat menangkap apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pun mau mencintai, Tuhan pun mau berbelas kasih. Tarik-tarikan ini, cinta dan kuasa Tuhan, kasih dan kesucian Tuhan, itu akan terus menjadi tensi yang pada akhirnya terjawab di perjanjian baru. Bagaimana kasih dan murka Tuhan, kesucian dan belas kasih Tuhan bisa bertemu. Di satu sisi bangsa Israel berulang kali melawan. Bahkan Tuhan sendiri tahu pertobatannya palsu. Tapi ketika mereka menangkap isi hati Tuhan dan sadar Tuhan sekali lagi mau
membangkitkan Sopetim, membangkitkan Hakim. Sampai kapan begini terus? Kenapa polanya seperti ini? Karena pola hakim-hakim itu bukan hanya selesai di cerita hakim-hakim. Pola hakim-hakim menunjukkan ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang belum selesai. Gimana solusinya? Murka dan kasih Tuhan itu bisa ketemu dan semuanya itu tergenapi, terpuaskan. Di Perjanjian Baru kita lihat jawaban. Dan Carson kasih tulisan begitu ya. Kamu ingin lihat seperti apa kasih Tuhan? Lihat ke salib Kristus. Kamu ingin lihat murka Tuhan seseram apa, seperti apa? Lihat salib Kristus. Dan di dalam salib Kristus itulah kamu bisa sadar sepenuhnya murka Tuhan yang adil, yang suci, itu bisa terbayarkan, dan segenapnya kasih Tuhan yang merangkul, yang mencari, itu bisa dialami. Teman-teman, karena itu berbicara pertobatan sejati, mari kita butuh pembaruan rohani terus-menerus panjang hidup kita. Cerita hakim-hakim, episode demi episode menunjukkan gak cukup. Yang penting aku udah bertobat sekali, ya sudah selesai. Yang penting waktu maba aku udah terima Tuhan, ya sudah selesai. Saya gak beda sama teman-teman. Meskipun saya pembicara, meskipun teman-teman masih mahasiswa, tapi seumur hidup kita perlu terus pembaruan rohani, pertobatan sejati, sadar hati kita yang cenderung memberontak dan melawan. Sadar kita seringnya hanya takut sama konsekuensi dosa, tapi nggak menyesali benar-benar apa dosa yang kita lakukan. Dan bagaimana kita hidupi pembaruan itu secara nyata. Pertobatan sejati bukan cuma, ya bagi saya, bukan cuma once in a lifetime gitu ya. Cuma sekali aku sadar, aku bertobat, tapi adalah perjalanan terus-menerus panjang hidup sadar. Betapa mudahnya hati kita melupakan Tuhan, dan mencari dosa dan berhala yang membuat kita bodoh, yang membuat kita memilih apa yang menyakiti dan menindas kita. Yang kedua, semakin kita perlu sadar, kita butuh pemimpin sejati yang menolong kita bertobat hari demi hari. Bukan cuma sekedar pemimpin yang sanggup memberikan solusi, menang perang lawan ini, dapat selamat ini, jalan keluar itu. Tapi pemimpin rohani yang menolong engkau dan saya sadar akan hati kita yang cenderung mencari Allah-Allah. Kita punya Kristus yang telah menjadi pemimpin sejati kita. Tetapi di dalam anugerahnya Tuhan pakai komunitas kita satu sama lain untuk menolong, menggembalakan, mengarahkan satu sama lain bertobat hari demi hari. Karena itu, kalau teman-teman masih di posisi yang dipimpin, masih jemaat, atau mungkin masih anak pengurus baru, berilah dirimu dipimpin. Berilah dirimu ditolong untuk diingatkan. Mari bertobat hari demi hari. Dan kalau teman-teman sudah di posisi pemimpin, sudah di posisi pengurus, pelayan, PKK, maka jadilah pemimpin yang demikian. Jadilah pemimpin sejati yang bukan hanya sekedar hanya maksudnya ya bukannya salah ya, hanya main-main, hanya menemani, itu semua diperlukan gitu ya, menemani, berjalan bersama, fellowship. Tapi tolong adik-adik atau orang-orang yang kita pimpin, adik-adik bidang, anak-anak pengurus, untuk belajar bertobat hari demi hari. Tolong mereka untuk ingat, kita sebagai pemimpin pun juga perlu bertobat hari demi hari, dan kita bisa bersama-sama terus mengalami pembaruan rohani hari demi. Dan puji Tuhannya, teman-teman dan rekan-rekan, adik-adikku yang terkasih, Tuhan masih terus menyediakan anugerah kepada orang-orang yang jelas-jelas terang-terangan tidak layak mendapatkannya, kepada bangsa Israel yang tidak mencari, Tuhan masih terus sediakan anugerahnya. Atau bahkan juga seperti cerita bangsa Israel yang sama juga, kepada mereka yang
tidak menghargainya meskipun telah mendapatkannya gitu ya. Kadang-kadang kalau dipikir ya kita orang-orang yang sudah diselamatkan sudah mengerti anugerah, tapi kita sering tidak menghargai, kita sering melupakan, kita sering menganggap sepele, kita sering menganggap ya anugerah itu cuma waktu awal saya bertobat lah, sekarang itu bukan bagian saya lagi. Anugerah itu cuma buat waktu penginjilan ke maba, tapi kalau saya orang Kristen yang udah dewasa, ini berbicara tentang bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya bisa memimpin dan sebagainya. Itu benar. Tapi basic of Christianity, dasar dari kekristenan adalah anugerah. Dan kadang-kadang kita jadi orang yang paling mudah tidak menghargai anugerah meskipun sudah mendapatkannya. Tetapi toh untuk orang yang seperti itu, Tuhan masih terus menyediakan anugerahnya. Jadi mari datang, mari bersama-sama sebagai satu komunitas, mari secara pribadi juga terus memberi diri, memimpin dan dipimpin, mengalami anugerah demi anugerah, mengalami pembaharuan secara nyata sepanjang hidup kita. Amin. Aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adik dan rekan-rekanku di tempat ini. Tuhan, aku nggak tahu apa yang mungkin sedang menjadi pergumulan, tantangan, atau mungkin juga dosa dan berhala yang saat ini mereka sedang gumuli. Mereka tahu itu menyakiti dan menindas diri mereka, tetapi itulah pembodohan karena dosa. Terus membuat kami merasa itu yang dapat memuaskan, itu yang dapat menyelamatkan, tapi sebaliknya malah kami yang semakin terkuras, dirongrong, dan pada akhirnya lumpuh. Tuhan, kami bersyukur di tengah kondisi ini, Tuhan masih mau mencari, menyelamatkan, dan puncaknya kami lihat di Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang boleh kami kenang di minggu-minggu Advent ini. Kami berdoa seumur hidup kami boleh terus mengenang-Mu ya Tuhan. Mengenang Kristus, apa yang telah Dia lakukan bagi kami di kayu salib, dan boleh memancarkan terang Kristus ini kepada orang-orang di sekitar kami yang masih terbelenggu oleh dosa, oleh pertobatan palsu, oleh kecenderungan hati, pemberontakan, penyembahan berhala dengan berbagai jenisnya di dalam hidup. Kami sungguh memohon ya Tuhan, kiranya kami menjadi komunitas yang terus menghidupi pertobatan sejati hari demi hari sepanjang hidup kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, aku kembalikan ke Angel ya. Terima kasih Koray atas sharing firman-Nya hari ini. Aku menikmati dari sharing Koray bahwa dalam kondisi susah, banyak tantangan, dan hal itu berbicara tentang pembaruan rohani kita. Yang buat kita bisa menyikapi dari itu semua itu dengan bijak, dan masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi teman-teman, mari kita senantiasa bertobat dari ambisi sendiri. Dan dalam pertobatan sejati, ada hati yang berubah, yang mungkin tadinya hanya fokus sama keadaan yang terdesak, tapi hati mereka, yaitu bangsa Israel, bisa berubah, dan tindakan mereka juga berubah. Yang tadinya menyembah berhala, menjadi kembali ke Allah. Dan Tuhan meresponi dengan belas kasih. Jadi mari teman-teman kita bisa mengalami pembaruan rohani. Untuk itu, dalam meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tetap Setia. Apakah ku sungguh mengaku
meminta dengan kasih Kore untuk menutup dalam doa. Mari teman-teman kita mengakhiri doa kita dalam doa. Tuhan, sama seperti pujian ini, tolong terus lidiki hati kami, bukakan kepada kami hati kami sendiri yang kami sadar cenderung palsu mungkin dalam bertobat, dalam berelasi dengan Tuhan. Kami sadar kami mencari hanya pemberian Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Dan itulah yang kami bungkus di dalam kalimat-kalimat permohonan ampun, tapi Engkau Tuhan yang mengenali kedalaman hati. Dan Tuhan tahu kami hanya akan berakhir tertindas, tersakiti. Bukakan terus kepada kami, nyatakan terus kepada kami melalui firman, melalui komunitas, melalui orang-orang di sekitar kami, melalui pemimpin kami, maupun juga melalui orang-orang yang kami pimpin. Supaya kami boleh terus mengalami pembaruan hari demi hari, pertobatan sejati hari demi hari, mawas hati, melihat apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu, oleh pemberian Kristus, kami sekarang boleh memiliki hati baru, memiliki roh yang baru, yang memampukan kami untuk berjalan langkah demi langkah ke depan, mengasihi Tuhan, hingga kelak nanti kami bisa sungguh-sungguh bertatap muka dengan muka, menikmati persekutuan kasih yang tak lagi terpisahkan bersama Tuhan yang telah memastikan. Bersyukur, berterima kasih, bersyukur untuk rangkaian PMKJ selama 1 tahun ini. Bersyukur untuk setiap firman, dan kami berdoa Tuhan yang boleh terus memberikan kami kesatuan hati. Kami rindu kami bisa kembali bersekutu bersama di tahun berikutnya, di Januari nanti, dengan semangat yang baru, dengan kuasa yang daripada Tuhan yang terus memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan aktivitas kami setelah ini. Dan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.